Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pengawas hakim. Tradisi melakukan pengawasan dalam suatu bidang pekerjaan sangat baik sekali dilakukan di era pemerintahan kolonial Belanda. Jadi orang yang diawasi itu sangat senang kalau datang namanya tuan kontrol. Nah, ini sebetulnya harusnya juga begitu dalam tugas KY sebagai pengawas hakim. Para hakim ketika dilakukan pertemuan-pertemuan, diskusi ataupun sifatnya pengawasan terhadap hakim harusnya juga senang ya, tidak bersikap lain kecuali senang diawasi, dan itu adalah tugas konstitusional dari Komisi Yudisial. Jadi Undang-Undang Dasar 45 memberikan mandat kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan keluhuran harkat martabat hakim. Oleh karena itu, Komisi Yudisial senantiasa berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik, silaturahmi baik dengan Mahkamah Agung, karena sebagai mitra kerja, pertama bila harus memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran etika profesi atau KEP kepada Mahkamah Agung, dan kemudian apabila ada dugaan pelanggaran berat etika profesi, maka akan dibentuk Mahkamah Kehormatan Hakim atau MKH. MKH ini penting karena kalau tanpa kehadiran Hakim Agung yang 3 orang itu tidak bisa bekerja, MKH ini sekarang ada 15 atau 16 tunggakan perkara, dan kasihan hakim yang dituduh melakukan pelanggaran berat tambah 1 putusan. Jadi keadilan harus diberikan juga kepada terduga pelanggar berat ini. Ini acara diskusi pertemuan antara pimpinan KY dengan pimpinan Mahkamah Agung. Mantan ketua mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam rangka untuk menegakkan menjaga integritas juga di dalam proses peradilan ini. Tentu kami KY menyesalkan ya atas terjadinya peristiwa ini, ketika sebagai benteng akhir dari sebuah peradilan, namun terduga terkait dengan persoalan judicial corruption kira-kira itu ya. Dan kami juga sangat menyayangkan bahwa ini terjadi ketika negara sudah berupaya untuk memberikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim, tetapi ternyata masih terjadi persoalan ini. Artinya tentu ini menjadi catatan besar ya, bahwa ternyata tidak hanya persoalan kesejahteraan yang memicu pada judicial corruption ini. Tentu ini sangat mencederai sekali dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat sebagai penegak hukum, sebagai hakimnya. Kami tentu dengan MA punya komitmen yang sama, mewujudkan peradilan yang bersih, berintegritas, dan transparan. Tentu dengan kejadian ini kami tentu akan melakukan penanganan terkait porsi KY adalah untuk menegakkan kode etik, karena sesuai dengan prinsip bahwa shared responsibility dan juga
program atau eksekusi, maka KAI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran terhadap kode etik perilaku pedoman hakim dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih. Bahkan sering kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ketua MA sangat zero toleran terhadap persoalan transaksional di dalam penanganan perkara. Dan tentu kami sama visi kami KAI dengan MA terhadap persoalan judicial corruption, itu adalah zero toleran. Tentu kami nanti akan selalu koordinasi dengan KPK, terutama dalam hal kami tentu akan melakukan klarifikasi atau pemeriksaan ya, terkait dengan dugaan pelanggaran etiknya. Mudah-mudahan secepatnya kami nanti bisa lebih koordinasi dengan KPK